Halo, assalamualaikum guys. Kenalin gua nih bapaknya si bocil. Si bocil yang bikin akhirnya gua sadar ternyata gini rasanya jadi seorang ayah. Gua rasa gua bukan satu-satunya orang yang ngerasain kayak gini sih ya. Pasti banyak lah bapak-bapak atau ayah-ayah di luar sana yang mungkin tindakannya sama kayak gua untuk saat ini. Kalau ditanya enak nggak jadi ayah? Enak, enak banget. Enak banget ketika lu bisa sadar bagaimana pengorbanan bapak lu dulu menghidupin lu dari kecil sampai sekarang. Akhirnya lu punya anak kecil dan di saat itu lu bakal ngerasain kalau kepentingan lu tuh udah nggak ada artinya lagi. Yang lu pentingin adalah anak lu, anak lu, anak lu, baru istri lu. Kedengarannya semudah itu, tapi pada kenyataannya bukan cuma tentang uang, bukan cuma tentang harta yang jadi acuan ketenangan hati lu. Pada kenyataannya memang ketenangan itu adanya di hati, walaupun dari 100% ketenangan yang ada, ujungnya tetap ada di uang. Pernah gue berpikir saat gue nanti banyak uang gue bakal bahagia. Tapi setelah gue dengerin ceramah ustadz-ustadz, kenyataannya belum tentu. Hal itu terbukti pada saat lu lagi megang duit, terus anak lu sakit. Nah, tuh, lu tawarin makanan dari yang murah sampai yang mahal juga nggak bakal dimakan sama dia. Nah, dari situ juga gue sadar akhirnya kesehatan itu lebih mahal dari apapun juga. Ya, gue bikin video ini cuman sekedar iseng-iseng sambil nungguin jam tidur karena nggak bisa tidur. Akhirnya gue curhat lah, barangkali curhatan gue ini bermanfaat buat diri gue sendiri ataupun buat orang-orang yang denger ini. Kalau lu orang yang pemikir, lu udah pasti bakal banyak waktu yang lu perlukan untuk menyendiri. Tentunya pada saat anak istri lu tidur lo ya. Bukan dengan lu main sama teman-teman lu atau lu nongkrong sampai kapan, sampai pagi atau apa. Kalau itu sesekali oke, tapi bukan lu jadi acuan buat pelarian lu menenangkan diri. Kalau gue pribadi itu lebih seneng seperti ini. Saat mereka udah pada tidur, gue sisihkan waktu gue sedikit buat berpikir untuk hari esok, lusa, ataupun kedepannya. Bukan berarti gue nggak percaya sama rencana Tuhan, tapi kita sebagai manusia ya perlu adanya ikhtiar. Jadi gimana ya, gue juga bingung mulainya dari mana ngomong kayak gini. Karena kan gue bilang tadi gue iseng-iseng doang. Sekarang kalau kita bicara saat ini nggak kayak zaman dulu.
Zaman dulu lu teriak sama saudara, mungkin saudara masih ngakul lu. Tapi sekarang lu, kalau lu nggak punya apa-apa, ya belum tentu saudara mau ngakul lu. Nah lu sebagai laki-laki, terutama kaum bapak-bapak nih ya, jangan ngalah, apalagi kalah sama keadaan. Setiap orang punya masalahnya masing-masing, pasti itu pasti. Dan di balik masalah itu udah pasti ada solusi. Nah, tinggal lu nya mau berpikir apa enggak. Ya kembali lagi tadi gue bilang, lu sisihkan waktu lu sedikit lah, sejenak, merilekskan pikiran lu, menjernihkan pikiran lu biar nggak rungsing gitu. Kalau lu sadar anak itu investasi terbesar lu buat masa depan lu. Kalau gue berpikir kayak gitu, makanya gue pengen anak gue dapat pendidikan yang lebih baik. Karena lu warisin harta 1 triliun pun, kalau anak lu agak bisa ngatur, habis bentaran juga. Beda kalau lu warisin sama ilmu, ditaruh di hutan pun gua rasa dia hidup. Tapi jangan sekali-kali lu menganggap anak lu itu deposito. Yang gue maksud deposito atau investasi ini begini nih, kalau lu menganggap itu sebagai timbal balik, lu salah. Karena lu udah milih diri lu jadi orang tua. Artinya lu, ketika lu udah milih diri lu jadi orang tua, berarti lu udah punya tanggung jawab untuk ngurusin anak itu. Jadi nggak ada alasan lu untuk ketika nanti dia dewasa, lu minta timbal balik dari apa yang udah lu korbankan. Karena itu kan udah pilihan lu untuk menjadi seorang bapak. Dan anak itu nggak pernah memilih lu untuk jadi bapaknya. Tapi takdir yang nentuin lu jadi bapaknya. Jadi lu tunjukin kalau lu bisa jadi orang tua yang baik buat anak lu, termasuk diri gue sendiri. Gue juga salut sama istri gue, karena sedikit banyak kekilapan gue itu dia bisa nasehatin gue, terutama tentang anak. Ya gue tipe orang yang keras, jadi gue didik anak gue keras. Tapi bagusnya bundanya itu bisa jadi penenang buat dia, bisa ngasih dia alasan kenapa gue tuh marah sama dia, kenapa gue marahin dia. Itu dia lebih bisa dibilangin sama bundanya dibanding sama gue, tapi dia takutnya sama gue dibanding sama bundanya. Gue nggak bisa selembut bundanya tuh, gue nggak bisa pendidik dia dengan cara gue. Apalagi kan lu tahu semua kan di konten-konten gue itu bocil gue laki cowok tuh, waduh luar biasa. Pergaulan sekarang, di pergaulan gue aja udah rusak, apalagi di zamannya dia nanti. Ya gimana, memang itu udah zamannya. Tinggal kitanya memproteksi dia dengan akhlak. Ya walaupun akhlak bapaknya masih Senin Kemis, tapi gue punya harapan anak gue akhlaknya bagus mah nggak apa-apa lah ya. Lika-liku gue jadi seorang ayah itu yang paling beban itu menurut gue adalah ketika anak lu butuh sesuatu dan lu saat itu bener-bener nggak bisa ngasih dia sesuatu itu. Di situ gue buntu banget, sangat-sangat buntu sampai gue bingung apa yang harus gue lakuin, apa yang harus gue korbanin lagi.
gue udah nggak ngerti lah intinya. Sampai akhirnya ya tadi, anak punya rezekinya sendiri. Jadi apa yang lu dapetin saat ini itu jangan sekali-kali lu berpikir itu rezeki lu, tapi itu rezeki anak lu. Jalurnya dari mana ya nggak tahu, gue juga nggak ngerti. Kalau dihitung pakai matematika mah nggak bakal ketemu antara kemampuan lu dengan kebutuhan lu, itu nggak bakal jelas hitungannya. Tapi ya tadi gue bilang tadi, anak itu punya rezekinya sendiri-sendiri. Jalurnya ya entah dari lu atau dari istri lu atau dari bahkan dari orang lain yang selama ini mungkin nggak pernah berkomunikasi sama lu. Kalau dari kisah gue sendiri itu, dari zamannya anak gue di kandungan pun juga udah luar biasa ujiannya. Mungkin ujian orang kan beda-beda ya, tapi ya sekali lagi, lu sebagai laki-laki jangan cengeng. Apa-apa ngeluh, apa-apa ngeluh, dan apa-apa ngeluh. Ngeluh, coba gue sendiri pun lagi belajar buat hal-hal yang kiranya bisa gue bawa, bisa jadi beban gue di rumah. Mending gue telan sendiri, gue pendem sendiri, gue cari solusi sendiri. Gak mau gue ceritain ke istri gue yang berat-berat, karena gue gak pengen dia udah capek ngurusin anak, ditambah curhatan gue yang agak penting gitu. Terus juga lu sebagai seorang ayah perlu wawasan yang lebih, kayak lu perlu bergaul sama orang-orang yang jauh usianya di atas lu. Baik buruknya bisa lu sortir sendiri, tapi paling enggak lu belum ngerasain, dia udah ngerasain. Gue tipe orang yang ngeyel, gue tipe orang yang ngeyel, bisa dibilang egois sama keputusan gue. Sampai akhirnya gue jatuh, dan di situ gue sadar nasihat orang itu bener. Ya balik lagi, semua itu udah suratan takdir, udah garis takdir, dan gue pun gak menyesalin hal kayak gitu. Buat gue yang paling penting sekarang adalah anak dan istri gue bisa gue nafkahin dengan baik. Kalau balik ke keinginan, namanya manusia mah pengen ini itu walaupun lu udah jadi bapak-bapak ya. Cuman ketika lu pengen beli sesuatu, pasti lu bakal berpikir ulang, daripada gua beli ini, mending buat anak gua jajan, atau mending buat anak gua beli apa. Karena secara otomatis ketika orang yang lu sayangin itu bahagia, lu pun ikut bahagia. Itu udah hukum alamnya. Dan harusnya pun kayak kita yang udah jadi seorang ayah ini udah nggak perlu mikirin lagi, karena udah ada regenerasi yang harusnya bisa lebih baik dari kita sendiri. Kalau ada yang buruk, segera perbaikin. Kalau ada yang baik, lebih diperbaiki lagi. Seperti itulah. Ya, ini cuman video ngisi kekosongan ya. Sekali lagi, ini cuman ngisi kekosongan yang gue bingung mau ngapain. Bahkan kameranya juga gelap banget, ini kamera pantau nih, orang-orangan lah, masa bodoh lah. Yang penting suara gue kedengeran dah. Gue pengen tahu sampai mana kemampuan gue bisa ngedidik anak gue. Cita-cita gue yang belum tercapai, semoga anak gue bisa mencapainya. Itu jadi kepuasan tersendiri buat gue. Gue mau udah cukup
kita udah cukup, apalagi udah punya istri yang nemenin kita makan dari A sampai Z, udah nyobain semua, udah nikmatin semua. Tapi kalau anak baru hitungan berapa hari dia keluar di dunia, masih banyak yang dia harus pelajarin, masih banyak yang dia harus ngerti kalau dunia ini tuh keras. Dunia ini keras kalau lu cengeng, tapi lu bisa lebih keras kalau lu nya berani, lu nya punya integritas, lu nya bisa membaca peluang. Ya sekali lagi, walaupun gua gagal, tapi paling enggak ada dedikasi yang bisa gua tuangin ke anak gua. Gue nggak pernah mikirin dia mau jadi apa, dia mau jadi apa ke depannya, karena itu udah garis kehidupan dia. Tapi yang gue berharap paling pertama itu adalah akhlaknya dia. Banyak kan sekarang, termasuk ya banyak lah, lu bisa lihat sendiri deh di TV kayak di mana kayak, orang anak yang udah sukses, orang tuanya ditaruh di panti jompo, anaknya udah kaya, orang tuanya digelandangin, ditinggalin, nggak diaku. Buset, tahu gitu mah udah gue cekek aja lu dari lahir. Bener. Itu karena apa? Karena prioritasnya dia waktu masa perkembangan ya pasti cuman secara uh, fisik, tapi secara psikisnya kita nggak tahu. Sebenarnya kita nggak bisa tuh untuk menanggulangi ya, atau mengcover secara penuh lah kerusakan dari luar. Tapi paling nggak komunikasi dengan anak itu adalah poin penting lu buat evaluasi kalau apa yang dilihat sama dia itu nggak semuanya benar. Harus komunikasi terus. Nah, makanya gue bersyukur juga punya bini yang pinter untuk ngambil hati anak gue. Makanya anak gue lebih sering nyari maknya daripada bapaknya. Itu nggak apa-apa, karena dia harus melihat sudut pandang yang berbeda. Walaupun dia ngerti dua-duanya sama sayang ya. Gue sayang sama anak gue nih, bukan gue galak, gue kagak sayang. Justru karena gue sayang, jadi gue agak galak. Ntar mentang-mentang gue galak, lu sangka gue sayang lagi. Dan secara sadar dan gak sadar, semakin hari dunia ini makin tidak baik-baik saja. Termasuk cara gue bingung biar anak gue gak ngurusin HP mulu. Gue gedek banget kalau dia tuh mainan HP mulu. Pengen gue banting HP-nya, ntar gue gak bisa beli lagi. Gue marahin, cuma bisanya nangis. Gue kasih tahu sehari ngerti, besok kagak ngerti. Ya anak gue baru umur 2 tahun sih. Cuman pelan-pelan gue pengen biar dia nggak HP terus. HP itu ngerusak. Buat anak seusia dia itu, seusia anak gue ya 2 tahun itu belum saatnya dia untuk kenal HP. Bahkan pintaran dia buat buka YouTube, buat hello guys, surprise guys. Pintaran dia malah, pedean dia dibanding sama gue. Anak gue. Cuman ya tadi masalahnya itu di HP. Biang permasalahannya itu di HP. Jadi sebisa mungkin lah, kalau anak lo belum kenal HP, jangan lo kenalin dulu sampai udah waktunya dia kenal HP. Gue udah terlanjur, karena awalnya gue kan pikir ngehibur dia malah asik sama dunianya sendiri. Itu gue nggak suka. Masa-masa emasnya dia itu sampai mana sih? Masa emasnya anak itu paling
Sampai dia SD aja kelas berapa dia udah sibuk sama temannya sendiri. Bahkan ada yang belum sekolah aja udah sibuk sama temannya sendiri. Terus juga nih di umur-umur seanak gua nih lagi manja-manjanya lah sama orang tua. Lu sebagai orang tua jangan ngerasa risih pada saat lu lagi dia minta ikut lu mulu, dia ngintilin lu mulu, lu nggak bisa keluar, lu nggak bisa main, lu nggak bisa nongkrong sama temen lu jangan risih. Karena momen kayak gitu bakal hilang sendiri dan lu bakal kangen sendiri sama masa kayak gitu. Nah saat ini gue dapetin dari orang yang justru gue nggak sangka-sangka punya pemikiran yang kayak gitu. Nah gue pikir bener juga ya. Nanti kalau dia udah sibuk sama kesibukannya sendiri, gue yang kangen. Bahkan gue yakin lu pun sama orang tua lu udah jarang kali cipika-cipiki, gengsi kali ya, udah tua. Jangan gengsi bro, lu tetap aja anak kecil buat orang tua lu. Bagi orang tua lu tetap aja lu anak kecilnya yang dari kecil ditimang-timang, diurusin, disuapin, disayang-sayang, diusuk-usuk tidurnya. Kalau ada nyamuk ditepokin, gak lu belagu sekarang sama orang tua. Gue juga salah satu orang yang ngerasa nyesel, dalam artian gue belum bisa ngasih yang terbaik lah buat orang tua gue. Nah di situ gue juga khawatir ada karma balik buat gue nanti. Cuman sebisa mungkin gue kurangin lah. Tuhan yang lebih tahu niatan gue seperti apa, dan mudah-mudahan yang gue harapkan itu di ACC lah sama Tuhan. Terus juga hal-hal yang buruk kalau bisa jangan lu lakuin depan anak. Kayak gue nih masih banyak kelakuan buruk gue yang gue nggak sengaja ataupun disengaja di depan anak, kayak ngerokok. Anak gue udah mulai belajar bor, sedotan diginiin, dipakein korek. Coba lu bayangin tuh, gara-gara gue kan. Gue mau marahin ya kesalahan gue. Gue mau nggak ngerokok depan dia, kadang-kadang gue lupa. Bukan lupa lagi malah, emang sengaja. Akhirnya gue yang diomelin sama bundanya. Wajar sih bundanya marah. Terus ya ini kayak ngomong dengan nada tinggi, dengan nada yang gak pas lah. Sebenarnya secara psikologi pernah gue baca tuh, kalau gue ngebentak anak, ntar tuh anak gedenya keras, jadi bentak-bentak gue juga. Cuman ya gimana, diri gue kayak gini, gue keras orangnya. Gue diem tapi sekalinya gue marah gue keras anak gue, dan itu salah. Gue belum bisa kayak bundanya. Dan ya kalau buat teman-teman semua yang saat ini baru mau punya anak ataupun udah punya anak, ayolah mulai per selesai video ini kita rubah diri kita, kita mulai didik anak kita lebih dengan cara yang baik, dengan kesabaran. Emang gak mudah sih, buset, gue sampai panas kadang kepala gue buat nahan emosi. Kalau dikata itu bukan anak, lo gue bejek kali. Tapi anak gue baru 2 tahun, gue ngomel juga paling dia nangis, belum ngerti apa yang diomelin. Berarti kan bapaknya yang sableng. Gue sadar-sadar lagi begitu. Apalagi kalau neneknya apa kakeknya tahu, aduh bisa dimaki-maki gue. Ya kayak gitu. Paling itu aja dulu. Kayaknya mata gue mulai sepet karena rokok gue udah habis 2 batang. Kalau gue lanjutin sebungkus habis ini. Kena omel lagi besok gue. Beban lagi, biaya lagi. Ngerokok aja kerjaan lu ya. Bagus lu ya. Tuh, perempuan tuh. Kalau udah ngomel kagak jauh kagak bukan. Rokok aja lu ya. Rokok lu aja.
Ya udah, sekian dulu dari gue ya. Semoga video ini bermanfaat kali buat semua orang, mudah-mudahan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.